Selamat malam Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online mata kuliah manajemen kinerja ya. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah bertemu di sesi yang kelima. Nah, ini sudah mulai di sesi kelima ini sudah mulai membahas lebih dalam lagi ya, dimana Bapak Ibu akan mempelajari tentang kemampuan sumber dan daya. Nah, sumber dayanya apa saja? Yang pertama, sumber dayanya itu ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya teknologi, dan juga ada sumber daya organisasi. Nah, itulah mengapa dalam manajemen itu ada manajemen sumber daya manusia, karena manusia sebagai subjek dari organisasi itu sendiri, maka yang disebut modal atau kapital itu tidak hanya berupa uang saja, tapi termasuk manusia itu sendiri. Oleh karena itulah pada ilmu manajemen pun mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Nanti itu di mata kuliah tersendiri ya. Adapun kaitannya dengan manajemen kinerja ini, maka yang Bapak Ibu akan pelajari adalah bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, kemudian mengidentifikasi kelompok jabatan strategis, kemudian membuat profil kompetensi yang cocok, kemudian menilai kesiapan strategis, kemudian membuat pengembangan sumber daya manusia. Itu yang masuk ke dalam kemampuan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kemampuan sumber daya teknologi ini terdiri atas cara memilih teknologi. Ini penting sekali karena tidak selalu teknologi yang canggih itu akan cocok pada suatu organisasi atau pekerjaan. Mungkin pernah mendengar cerita tentang astronot dari Amerika. Mereka bingung bagaimana cara menulis di ruang hampa udara dan bagaimana menyikapinya. Kalau orang Amerika katanya mereka membuat riset dengan dana yang besar sehingga menghasilkan ballpoint yang bisa menulis di keadaan vakum udara. Mungkin tekanannya yang tinggi sehingga dia bisa tetap mengalir ya. Akan tetapi di Rusia beda lagi. Mereka untuk menulis di ruang hampa udara menggunakan pensil. Ini kan kedua-duanya kebutuhannya sama, akan tetapi implementasinya berbeda. Itulah mengapa penting dalam cara memilih teknologi, termasuk sekarang memilih teknologi AI ya, seperti itu. Sebetulnya teknologi AI ini sangat membantu, akan tetapi dalam konteks pembelajaran ini sebaiknya diminimalkan. Karena apa? Karena proses pembelajaran itu memerlukan effort yang lebih. Jadi begini, pernah tidak merasakan Bapak Ibu kalau misalnya belajar itu dengan kemudian menulis sendiri dengan menulis tangan, atau kemudian membaca buku langsung kemudian menulisnya kembali dengan tangan, itu biasanya akan lebih melekat dibandingkan dengan misalnya menggunakan komputer ataupun menggunakan AI. Nah, itulah mengapa ada kecenderungan di anak-anak zaman sekarang, mereka di hafalannya itu agak kurang karena terbiasa bertanya pada
Google misalnya, atau pada AI kalau sekarang. Nah, inilah pentingnya juga menggunakan memilih teknologi yang tepat bagi perusahaan ataupun organisasi. Kemudian variabel kerja untuk pengelolaan teknologi. Tentu saja dengan semakin tinggi teknologi, semakin canggih alat yang digunakan, maka perlu pengelolaan yang benar pula. Sehingga contohnya misal Indonesia mau beli pesawat tempur. Nah, dalam perjanjiannya adalah penjual pesawat tersebut harus mau membagikan teknologinya, dalam artian sehingga nanti untuk pemeliharaan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Itu salah satu syaratnya. Nah, pengelolaan ini tentu apabila tidak diperhatikan dengan baik akan menimbulkan beban-beban lain, beban biaya lain yang tidak diperlukan. Itulah pentingnya dikelola mengenai teknologi ini. Selanjutnya menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak. Sebuah organisasi berbeda kebutuhannya. Untuk misalnya yang terkait dengan produksi misalnya, produksi atau dengan produksi barang, atau misalnya produksi konten, misalnya konten kreator dengan produksi barang, itu teknologinya akan berbeda, baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Misalnya kalau yang produksinya konten, video ataupun video klip dan lain sebagainya, animasi, itu pasti akan memerlukan banyak sekali perangkat lunak yang mumpuni. Begitu juga dengan perangkat komputernya. Kan tetapi kalau untuk perusahaan atau organisasi yang mengeluarkan produk barang, itu akan berbeda lagi. Bisa kebayangkan kalau misalnya rumah produksi dengan production house film dengan pabrik mobil misalnya, itu kan akan berbeda sekali. Nah, makanya ini juga akan dimanage, diatur bagaimana cara mengoptimalkan dari pemilihan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada sumber daya organisasi. Jadi tadi kan yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya teknologi, yang ketiga adalah sumber daya organisasi. Pada sumber daya organisasi ini ada menjelaskan tentang budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini adalah sumber daya juga. Artinya begini, budaya organisasi akan berpengaruh sekali terhadap kelangsungan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, budaya organisasi itu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kuatnya ini mendukung ke tujuan atau tercapainya visi misi dari organisasi atau tidak. Jangan-jangan kalaupun budaya organisasinya kuat tapi dia tidak mendukung kepada penambahan penghasilan perusahaan misalnya. Jadi kan berarti misalnya maksudnya budaya organisasi kuat itu bagaimana? Jadi organisasinya kuat banget, tapi kuatnya teh kuat menggunjing, kuat membuli, kuat saling sikut. Itu kan kuat juga sama. Tapi ini kan kontraproduktif gitu. Ada yang budayanya tidak ada budaya sama sekali gitu. Jadi karena budaya ini diturunkan dari visi misi, maka akan terlihat bagaimana
visi misi ini sampai ke tingkat bawah dari budayanya. Jadi ini memang salah satunya adalah peran dari pimpinan, baik ke lini teratas, menengah sampai ke bawah, sehingga visi misi ini tersampaikan sampai ke bawah, sehingga menimbulkan budaya yang kuat. Nah, budaya yang kuat ini juga tentu harus mengarah kepada tujuan organisasi. Budaya ini juga akan berpengaruh dengan behavior ya. Jadi nanti ada organizational behavior. Jadi silakan dibaca-baca juga, itu akan menarik sekali ya. Nah, selanjutnya apalagi yang mempengaruhi sumber daya ini, sumber daya organisasi ini? Kepemimpinan ternyata. Jadi kenapa ada istilah kalau pengikutnya singa tapi pemimpinnya kambing, maka mereka akan seperti kambing. Begitu pula sebaliknya. Jadi kepemimpinan ini akan sangat berpengaruh. Ini agak berbeda ya antara manajer dan pemimpin, tapi saling berkaitan. Nah, bagaimana dalam manajemen kinerja ini menimbulkan jiwa-jiwa kepemimpinan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu bisa terselesaikan dengan baik, dan juga bahasa Sundanya itu lauknya benang, caina herang, ikannya dapat, airnya tetap bening, begitu kan ya. Nah, ini kan sebuah art atau seninya di situ. Kenapa akhirnya kepemimpinan ini adalah sebuah seni, sehingga akan berbeda karena yang dihadapinya adalah manusia-manusia ini. Manusia-manusia yang kadang satu dengan yang lainnya itu berbeda ya. Kemudian ada juga keselarasan dan juga kerjasama tim. Nah, tentu saja dalam organisasi harus ada keselarasan dan kerjasama tim. Ini tidak bisa dipungkiri, meskipun misalnya sendirian pun bisa dikerjakan gitu. Tapi dalam konteks organisasi dan perusahaan, karena semuanya saling terikat, apalagi yang sudah lini ya, pekerjaan yang lini kedua itu tergantung pada pertama, pekerjaan yang ketiga tergantung pada lini yang kedua. Seperti misalnya produksi mobil gitu kan, itu kan harus ini selesai baru bisa dikerjakan di sini, dan selanjutnya. Begitupun yang lain sama. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana manajemen kinerja itu mendukung kepada keselarasan dan juga kerjasama tim. Begitu ya, tentu saja dalam praktiknya tidak mudah, dan juga diperlukan ilmu-ilmu manajemen pengembangan lainnya, MSDM, operational manajemen produksi, manajemen MSDM tadi, manajemen operasi, kemudian ada operational behavior, organizational behavior, dan lain sebagainya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi ini akan terkait secara keseluruhan. Jadi mungkin kalau di awal-awal Bapak Ibu akan bertanya-tanya, tapi kalau sudah Bapak Ibu komprehensif mempelajari mata kuliah Panak, nanti ada benang merahnya. Oh, ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini. Karena ilmu itu begitu ya. Jelaskan dulu manajemen secara umumnya gini. Nanti kemudian ada cabangnya. Oh, ini dijelaskan ke sini, ini dijelaskan ke sini. Jadi semuanya akan menyatu sebetulnya ke tujuan organisasi. Begitu. Tentu saja inginnya untung ya. Tapi sebenarnya manusia adalah keadaan merugi. Jadi gimana caranya supaya yang sudah rugi itu harus memperoleh untung, begitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.